Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tambah sukses ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan membuat tutorial atau berbagi informasi cara melaporkan SPT pajak tahunan atau melaporkan SPT tahunan secara online melalui HP Android ya. Melalui HP Android hanya sekitar beberapa menit saja sudah selesai melaporkan SPT tahunan. Jadi SPT tahunan ini dilaporkan setiap tahunnya sebelum akhir Maret ya. Jadi sebelum bulan April ya. Jadi batasnya itu sampai akhir Maret. Apabila teman-teman lewat dari Maret maka akan dikenakan sanksi atau denda dari perpajakan atau kantor pajak. Jadi situsnya itu teman-teman atau linknya untuk masuk di SPT online atau melaporkan SPT secara online itu di DJP online pajak.go.id ya. DJP online pajak.go.id ya, itu linknya ya teman-teman ya, untuk melaporkan SPT teman-teman. Nanti di sana diarahkan ada form 1770 SS ya, untuk karyawan atau teman-teman yang memiliki gaji di bawah 60 juta per tahun. Jadi formnya itu 1770 SS atau nanti hasilnya itu dia nihil ya. Jadi nilai pajak tahunannya itu nihil teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita melihat videonya, alangkah baiknya teman-teman like and subscribe channel Sahri Acos di bawah ini ya. Ya. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, langsung saja kita simak videonya. Jadi hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yaitu pertama, gaji teman-teman harus di bawah 60 juta dalam 1 tahun, dan pelaporan SPT paling lambat akhir Maret, dan pelaporan SPT bisa dilakukan secara manual melalui kantor pajak ataupun secara online di djponlinepajak.go.id. Jadi ini teman-teman contoh SPT yang dibagikan oleh perusahaan teman-teman ya. Jadi ini contoh data laporan SPT yang akan kita input nanti. Jadi status PTKPK 3, ada penghasilan bruto, pengurangan, jumlah keseluruhan harta, dan jumlah keseluruhan kewajiban atau utang. Baik teman-teman, kali ini kita akan melaporkan SPT tahunan secara online, yaitu masuk di website DJP online pajak.go.id ya. Jadi kita masuk di Google Chrome, kita ketik DJP online pajak.go.id ya. Pertama-tama teman-teman login dengan masukkan nomor NPWP dan kata sandinya, lalu masukkan kode keamanannya XAN6E ya, lalu kemudian login. Jadi ini teman-teman, karena saya sudah terdaftar, NPWP saya sudah terdaftar di DJP online, sudah saya registrasi, jadi langsung saja saya masukkan NPWP tadi. Kalau teman-teman belum daftarkan NPWP-nya, harus registrasi dulu ya. Teman-teman harus registrasi dulu dan memasukkan kode EVIN ya. Pertama-tama teman-teman kita akan lapor SPT, tapi kita dilihat dulu di kolom bayar, yaitu tadi bayar ya, billing. Sekarang kita masuk di lapor. Jadi teman-teman masuk di menunya, menu lapor ya, jangan di menu bayar. Ada e-form di sana, ada versi lama dan versi barunya iya. Ada e-filing ya. Ini teman-teman SPT tahunan saya atau resumnya pada tahun 2019 iya. Jadi ini bukti pembayaran pajak saya dulu, laporan pajak saya dulu pada tahun 2019 ya. Ini dia ya, nihil ya teman-teman ya.
jadi pajaknya nihil ya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke laporan SPT tahunan kita. Jadi di sini kita pilih e-filing, kita klik saja yang tulisan e-filing. Ya, setelah masuk di e-filing, di sini ada petunjuknya, petunjuk pengisiannya. Ya. Jadi ini teman-teman histori pelaporan SPT saya. Kemudian klik buat SPT yang warna orange tadi. Petunjuk pengisiannya ya, bisa harta, menjalankan kewajiban, jadi ada pengertiannya semua apa itu SPT ya. Penghasilan bruto, apa itu penghasilan bruto ya teman-teman. Jadi ini petunjuk pengisiannya. Jadi ada formulirnya teman-teman yang harus diisi, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tidak teman-teman, karena teman-teman hanya sebagai karyawan yang hanya penghasilannya dari gaji teman-teman. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Tidak teman-teman ya. Apakah perusahaan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Betul teman-teman ya. Kemudian pilih SPT 1770 SS. Jadi teman-teman klik tadi SPT 1770 SS. Jadi ini formulirnya. Jadi pilih tahun pajak, kita pilih 2020 teman-teman, karena sekarang sudah tahun 2021 ya. Status SPT normal saja teman-teman, tapi kalau ada mau direvisi maka dipilih pembetulan ya. Klik selanjutnya teman-teman ya, kita lanjut ya. Jadi itu sesuai prinsip asal paras mengisi SPT tahun pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak. Betul ya. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan teman-teman. Jadi kita lihat berdasarkan data tadi, contoh data laporan SPT teman-teman ya. Jadi kita lihat contoh data laporan SPT tadi teman-teman ya. Ya 43 873 716 ya, 43 juta 873 716 ya. Jadi di sini penghasilan bruto teman-teman di bawah 60 juta ya. Tapi tetap harus lapor SPT tahunannya ya. Ya. Kemudian kita lanjut isi di kolom pengurangan ya. Kemudian nomor 2 kolom pengurangan kita isi sesuai contoh data laporan SPT kita, yaitu Rp3.322.556 ya. Kemudian nomor 3 penghasilan tidak kena pajak. Jadi kita pilih seperti saya, contoh K3 karena saya punya 3 anak ya, sudah kawin, punya tanggungan 3 orang ya. Kalau TK0 tidak kawin, tidak ada tanggungan, otomatis langsung muncul 72 juta ya, akan terisi secara otomatis 72 juta ya. Penghasilan tidak kena pajak otomatis terisi 0 atau nihil. Pajak penghasilan terutan 0, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain 0, nihil 0. Kemudian pilih berikutnya. Kemudian di bagian B itu penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi di bagian B ini akan terisi otomatis 0 nihil ya. Kemudian lanjut ke bagian C, daftar harta dan kewajiban. Nomor 11 jumlah keseluruhan harta dan yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Contohnya saya punya motor senilai 10 juta, atau kalau teman-teman punya mobil dan harta-harta yang lainnya ya dicantumkan di sini ya. Ya. Entah ke berangkas atau rumah apa ya.
Kemudian nomor 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Ya, misalnya saya contoh 3.500.000 ya, yang harus saya bayar utang saya atau kewajiban saya dalam 1 tahun. Ya, kita isi 3.500.000. Ya, kita isi 3.500.000. Kemudian pilih berikutnya. Ya, di sini teman-teman bagian D pernyataan, dengan menyadari sepenuhnya setuju saja teman-teman bahwa ini adalah data teman-teman lengkap, benar dan jelas. Jadi ini dia teman-teman hasil laporan SPT teman-teman, ini dia resumnya. Ya, jadi jenis formulirnya 1770 SS tahun pajak 2020 ya. Status SPT itu nihil ya. Kemudian kita ambil kode verifikasi teman-teman, yang warna orange itu kita klik yang ada tulisan di sini ya. Kemudian akan muncul pilih media pengiriman kode verifikasi. Jadi teman-teman pilih mau dikirim ke email atau SMS. Kalau SMS akan dikenakan biaya sesuai operator teman-teman. Jadi kita masuk di email karena kita minta melalui email. Jadi kita akan lihat kode verifikasinya lewat email. Kita refresh dulu apakah sudah masuk emailnya. Ya, sudah masuk di atas e-filing. Kita masuk, kita lihat kode verifikasinya. Jadi ini dia teman-teman kode verifikasinya BE7174 ya. Kita salin kodenya, terus kita keluar, kita masuk di Google Chrome, terus kita paste di sini ya, kode verifikasinya kita masukkan. Kemudian kita kirim SPT di bawah ya. Jadi di sini ada info penghasilan Anda di bawah PTKP atau nihil ya. Teman-teman tidak berada di wajib pajak, tapi teman-teman tetap harus melaporkan setiap tahunnya. Jadi ini dia teman-teman, bagaimana respon teman-teman terhadap pelayanan pelaporan SPT. Pilih saja puas teman-teman ya. Jadi ini dia teman-teman histori SPT kita di tahun-tahun sebelumnya sama yang sekarang ya. Jadi yang nomor 1 itu yang sekarang atau yang terbaru 2020. Jadi teman-teman kita akan masuk di email kembali. Kita akan lihat bukti pelaporan SPT kita ya. Ini dia teman-teman bukti penerimaan elektronik atau laporan SPT kita 2020. Ini dia ya. Jadi selesai sudah teman-teman pelaporan SPT tahunan kita ya. Ini dia historinya semua ya. Jadi apabila teman-teman ingin menonaktifkan MPP nya bisa juga dengan cara melaporkan di kantor pajak apabila ingin menonaktifkan. Tapi apabila teman-teman masih membutuhkan MPP, masih ingin mengaktifkannya, maka teman-teman harus tetap atau wajib melaporkan SPT-nya tiap tahun. Ya, ini dia teman-teman hasil atau bukti pelaporan SPT tahunan kita. Jangan lupa subscribe.
Dikarenakan teman-teman penghasilannya di bawah PTKP atau di bawah 60 juta per tahun, maka teman-teman bisa mengajukan permohonan non efektif atas NPWP Anda secara langsung di KPP terdaftar. Jadi teman-teman bisa menonaktifkan NPWP-nya dengan cara melaporkan di kantor pajak. Ya. Tapi apabila teman-teman masih ingin mengaktifkan NPWP-nya, maka teman-teman wajib melaporkan SPT tahunannya. Teman-teman, setelah melihat video kami, semoga teman-teman bisa mempraktekkan atau bisa melaporkan SPT tahunannya secepatnya sebelum akhir Maret, dan teman-teman tidak perlu lagi datang di kantor pajak karena sekarang sudah berbasis online di djponlinepajak.go.id ya. Bagi teman-teman yang karyawan yang gajinya di bawah 60 juta per tahun, segera laporkan di djponlinepajak.go.id ya. Nanti diarahkan di sana form 1770SS ya, gratis teman-teman karena nilai pajak teman-teman nihil ya. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri video kami, alangkah baiknya teman-teman like and subscribe channel YouTube Sahri Lacos di bawah ini. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Karena tanpa teman-teman, apa artinya saya menjelaskan di sini, apa artinya saya membuat info-info terupdate, info-info bermanfaat, berfaedah, apabila teman-teman tidak subscribe ya, karena tidak akan berkembang channel ini ya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.